warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan mempelajari mengenai intervensi pelatihan di bidang psikologi klinis. Materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh dosen yang sebelumnya mengenai dasar-dasar yang digunakan dalam pelatihan psikologi klinis. Nah, nanti kita berfokus pada untuk mempelajari TNA atau Training Need Analysis. Yang pertama, kita meresum sebentar sebelum ke TNA bahwa yang perlu dipahami teman-teman mengenai pelatihan. Nah, di sini saya menjelaskannya dari berbagai definisi para ahli. Yang pertama adalah pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kemampuan. Sehingga jika kita melihat dari definisi di sini, ketika kita melakukan pelatihan atau training, maka ada keahlian yang ingin dikembangkan dari peserta pelatihan kita. Kemudian menurut Handoko tahun 2001 bahwa training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik tertentu secara terinci dan rutin. Artinya menurut Handoko juga bahwa ada keterampilan yang akan dikembangkan dari peserta pelatihan. Kemudian pengertian pelatihan menurut Gomez tahun 2003 di mana mengemukakan bahwa pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Artinya ada performansi yang ingin diperbaiki dari peserta pelatihan kita. Nah, hal yang sama atau yang hampir serupa dikemukakan oleh dari tahun 2003 bahwa pelatihan merupakan program-program untuk memperbaiki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan baik secara individual dan kelompok. Nah, dari pengertian di sini juga bisa kita garis bawahi bahwa ada kemampuan dan performansi yang akan dikembangkan dari pelatihan dari peserta pelatihan. Selanjutnya, menurut Rifai tahun 2003, pelatihan merupakan proses yang secara sistematis mengubah tingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, cukup jelas ya kalau menurut Rifai tahun 2005 bahwa dalam pelatihan ada proses yang sistematis untuk mengubah tingkah laku atau kemampuan atau performansi yang akan diubah dari peserta atau subjek pelatihan. Nah, masih dalam pengertian pelatihan, di sini menurut Siagian dalam Lupis tahun 2008 yang menyebutkan bahwa pelatihan merupakan proses belajar mengajar dengan menggunakan teknik dan metode tertentu dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan kemampuan seseorang ataupun sekelompok seseorang. Jadi kalau menurut pengertian di sini bahwa pelatihan itu mau mengubah keterampilan atau performansi dari sekelompok orang dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Jadi dalam mengubah kemampuan atau mengubah keterampilan seseorang dibutuhkan suatu teknik atau metode tertentu. Saya rasa ini pengertian yang paling mudah dipahami, yang paling lengkap untuk menjelaskan bagaimana pelatihan itu. Nah, kemudian dilengkapi oleh Sikula dalam bukunya Munandar tahun 2010 bahwa pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir sehingga peserta dapat mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis untuk tujuan tertentu. Nah, ini hampir sama ya, bahwa ada suatu prosedur, di dalamnya terdapat teknik dan metode tertentu dalam mengubah keterampilan ataupun pengetahuan dari peserta sebagai tujuan dari pelatihan itu sendiri.
Nah, sehingga kalau kita tarik kesimpulan bahwa pelatihan itu merupakan proses teaching learning proses. Artinya ada sebuah proses pembelajaran dan pengajaran yang akan mengubah atau memunculkan keterampilan khusus yang tadinya belum ada pada sekelompok orang, ataupun akan meningkatkan keterampilan khusus itu. Yang tadinya sudah ada keterampilan kemudian akan ditingkatkan lebih daripada keterampilan yang sebelumnya. Nah, oleh sebab itu ketika kita mendengar kata pelatihan, maka yang akan kita gunakan adalah teori pembelajaran. Artinya, teman-teman perlu membuka kembali mengenai teori-teori pembelajaran yang pernah dipelajari dalam pendidikan S1. Nah, dalam teori pembelajaran, setidaknya kita menggunakan teorinya behavioristik. Oleh sebab itu, ketika pelatihan, karena kita menggunakan paradigma behavioristik, dalam pelatihan para subjek kita itu anggapannya adalah bisa diubah dengan adanya proses dalam lingkungan. Adanya proses lingkungan, kemudian diberikan teknik-teknik tertentu, maka ketika itu terbiasa dalam jangka pendek, maka perilaku yang kita harapkan akan dimunculkan oleh klien. Nah, paling mudah bisa diingat teorinya stimulus respon ataupun stimulus respon dengan diberikan reinforcement ataupun diberikan sebuah punishment, maka akan memunculkan perilaku tertentu atau respon tertentu yang kita harapkan sebagai tujuan dari adanya pelatihan. Nah, tadi ya yang saya jelaskan dasar teori pembelajaran. Berarti kita kembali pada catatan mengenai paradigma behavioristik, di mana di dalamnya terdapat proses pengkondisioningan atau pembiasaan dengan diberikan sebuah stimulus. Ketika bentuknya adalah stimulus saja, kemudian yang diharapkan muncul berupa respon, maka kita sedang menggunakan classical conditioning. Tapi ketika kita memberikan stimulus, kemudian respon yang kita harapkan muncul agar tetap menetap, kemudian kita berikan sebuah hadiah atau reinforcement, ataupun agar perilaku itu tetap terus muncul, namun kita memberikannya berupa hukuman atau punishment, maka kita sedang menggunakan operan conditioning. Oke. Nah, adapun tujuan pelatihan itu sendiri adalah yang pertama untuk memperbaiki performance atau tingkah laku. Jadi sebelumnya sudah ada tingkah laku yang dimunculkan dari sekelompok orang, tapi kemudian akan kita perbaiki perilakunya. Kemudian yang kedua adalah untuk meningkatkan keterampilan. Yang tadi sudah ada, kemudian akan kita tingkatkan lebih baik lagi keterampilan dari sekelompok orang. Kemudian yang ketiga adalah menghindari perilaku atau sistem yang lama. Jadi perilaku yang lama itu dianggap adalah perilaku yang kurang adaptif, sehingga akan kita ubah menjadi lebih adaptif. Sehingga di sini kita sedang menghindari perilaku yang sebelumnya agar tidak dimunculkan kembali oleh sekelompok orang yang akan kita berikan pelatihan. Kemudian tujuan yang keempat adalah dalam rangka untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam sekelompok orang. Kemudian yang kelima adalah orientasi, adanya tujuan yang akan membantu pemunculan adanya performance pada sekelompok orang. Kemudian yang keenam adalah persiapan lebih maju. Selanjutnya adalah memperbaiki kepuasan, dan 8 adalah untuk pengembangan sekelompok orang. Oke, tadi kita belajar mengenai tujuan, sekarang kita belajar mengenai prinsip-prinsip dalam pelatihan. Adapun prinsip-prinsip dalam pelatihan kita ringkas menjadi 3. Yang pertama adanya participation atau adanya partisipasi. Nah, ini berarti bahwa dalam pelaksanaan pelatihan, maka perlu peserta ataupun adanya para peserta yang harus ikut aktif, karena dengan adanya peserta yang turut berpartisipasi akan lebih cepat dalam menguasai
dalam mengetahui berbagai materi yang diberikan. Jadi adanya partisipasi dari peserta akan memunculkan perubahan pengetahuan. Dari perubahan pengetahuan, maka keterampilan atau performance atau perilaku yang diharapkan muncul dalam pelatihan itu dapat terwujud. Kemudian yang kedua adalah repetition. Artinya bahwa dalam pelatihan senantiasa dilakukan secara berulang, karena dengan adanya ulangan-ulangan dari pelatihan ini, maka peserta akan lebih cepat untuk memenuhi dan mengingat apa yang telah diberikan. Jadi biasanya ketika tujuannya adalah mengubah sebuah perilaku atau keterampilan, itu pelatihan dilakukan dalam beberapa kali, tidak hanya dari satu kali pertemuan akan merubah perilaku secara langsung. Tapi perubahan pengetahuan pada peserta itu sudah sangat bagus. Kemudian ketika kita menginginkan perubahannya adalah dalam bentuk perilaku, maka perlu dilakukan pengulangan kembali dalam bentuk pelatihan yang serupa untuk tujuan yang sama. Artinya perlu diingat ya, dalam pelatihan kita itu mau mengubah apakah dari sekelompok orang yang akan kita berikan pelatihan, apakah dari segi kognitifnya yang akan berubah, artinya pengetahuannya saja yang berubah, ataukah sampai pada aspek emosi ataupun perilaku yang akan berubah pada peserta pelatihan kita. Kemudian aspek yang ketiga adalah relevansi, artinya bahwa dalam pelatihan harus saling berhubungan. Sebagai contoh, misalnya para peserta pelatihan terlebih dahulu diberikan penjelasan secara umum tentang suatu pekerjaan sebelum mereka mempelajari hal-hal khusus dari pekerjaan tersebut. Artinya ketika kita memberikan materi dari sebuah pelatihan, bahwa materi tersebut harus relevansi dengan tujuan yang diharapkan bahwa perilaku tersebut akan dimunculkan pada peserta kita atau sekelompok orang yang menjadi peserta dalam pelatihan kita. Minimal 3 prinsip itu harus ada dalam pelatihan. Maka ketika tidak ada partisipan, pelatihan kita juga tidak bisa berjalan. Ketika tidak ada materi yang relevansi dengan tujuan, maka pelatihan kita juga tidak sejalan. Kemudian tambahan dari prinsip-prinsip pelatihan adalah yang keempat, adanya transparansi. Artinya dalam program pelatihan yang kita susun itu harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan dihadapi dalam pekerjaan yang sebenarnya. Tadi ya, sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan kebutuhan. Karena adanya kebutuhan, maka kita membutuhkan sebuah TNA atau Training Need Analysis untuk membuat suatu pelatihan. Kemudian yang prinsip kelima adalah feedback. Artinya setiap program pelatihan yang dilaksanakan selalu dibutuhkan feedback atau umpan balik. Umpan balik dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari program pelatihan yang kita susun. Biasanya feedback ini masuk dalam evaluasi baik secara kuantitatif atau kualitatif dari pelatihan yang kita lakukan. Prinsip lainnya adalah berupa adanya pendalaman pelatihan, baik berupa materi atau keterampilan yang kemudian diulangkan kembali, kemudian adanya pengalihan, selanjutnya adanya suasana yang nyaman dalam membuat suatu pelatihan, memiliki kriteria atau sesuai dengan kebutuhan yang dituju, adanya motivasi dari para peserta untuk mengikuti pelatihan, kemudian terakhir sifatnya adalah konsisten. Artinya pelatihan dari awal yang kita rancang sampai akhir itu konsisten untuk membentuk tujuan yang kita harapkan. Sedangkan jenis pelatihan sendiri, ada pelatihan keahlian atau skills training. Di sini berarti adanya skill, kompetensi atau perilaku yang diharapkan muncul dari para peserta.
pelatihan yang biasa kita gunakan adalah pelatihan yang pertama ini, pelatihan keahlian atau skill training. Kemudian yang kedua adalah pelatihan ulang atau retraining. Jadi ini mengulang pelatihan yang sama. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan lintas fungsional atau cross functional training. Kemudian yang keempat adalah pelatihan tim. Kelima adalah pelatihan kreativitas. Nah, biasanya yang kita gunakan dalam pelatihan psikologi adalah pelatihan keahlian atau skill training. Oke, ketika kita sudah mengetahui pelatihan apa yang akan kita gunakan, artinya bahwa kita akan menyusun pelatihan yang akan membentuk suatu keterampilan atau perubahan dari kompetensi perilaku yang kita harapkan. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mengetahui pelatihan yang akan kita susun, tentu kita membuat pelatihannya dalam beberapa tahapan atau ada tahapan dalam membuat suatu pelatihan. Yang pertama adalah adanya penilaian kebutuhan akan pelatihan. Nah, di sini yang bisa dilakukan adalah dengan mengidentifikasi kebutuhan, kemudian penilaian akan kebutuhan sebuah instansi ataupun sekelompok orang ataupun kebutuhan dari setting tertentu yang akan menjadi tujuan dari pelatihan yang akan kita susun. Artinya kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dari sekelompok orang yang akan kita berikan pelatihan. Kemudian adanya tugas dan adanya peserta yang akan kita berikan pelatihan. Tahapan yang kedua adalah merumuskan sebuah sasaran dan tujuan pelatihan. Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan, maka kita merumuskan sasaran, pesertanya siapa, kemudian tujuan yang akan dibentuk dari pelatihan kita itu apa. Yang keempat adalah penetapan kriteria keberhasilan. Tentunya karena kita sudah membuat suatu tujuan, kita juga membuat kriteria keberhasilan atau indikator kriteria keberhasilan dari pelatihan kita. Secara kognitif atau secara pengetahuan, kriteria apa yang akan kita bentuk. Kemudian secara perilaku, kriteria apa yang akan kita bentuk dari peserta pelatihan kita. Yang kelima adalah dengan merancang pelatihan. Dalam merancang pelatihan, maka kita menetapkan metode dari pelatihan itu sendiri atau bagaimana cara kita menyajikan dari pelatihan yang akan kita lakukan. Nah, ada beberapa metode yang bisa kita lakukan dalam pelatihan. Bisa dengan sistem kuliah, bisa dengan sistem learning, bisa dengan sistem studi kasus, ataupun bisa dengan metode diskusi kelompok, konferensi, role play atau bermain peran. Jadi peserta diminta untuk memainkan peran tertentu, kemudian ataupun bisa berbentuk stimulasi, pembelajaran aksi, ataupun dengan metode simulasi dan ataupun dengan metode program instruction. Selanjutnya, proses yang keenam ataupun tahapan yang keenam adalah dengan percobaan. Nah, ini biasanya ketika kita sudah membuat berupa modul ya, jadi dari rancangan 1 sampai 5, tahapan 1 sampai 5 itu biasanya kita buat dalam sebuah modul pelatihan. Nah, kemudian dalam modul pelatihan itu kita uji cobakan apa yang perlu kita ubah, apakah dari waktu ataupun dari segi metode. Maka ketika ada perubahan, kita revisi, kita perbarui dari modul yang sudah kita susun. Kemudian tahap yang terakhir adalah implementasi dan evaluasi dari pelatihan yang sudah kita lakukan. Nah, karena tahapan yang pertama adalah berupa penilaian kebutuhan, maka ini yang menjadi pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam pertemuan dengan saya kali ini, bahwa kita akan menyusun kebutuhan atau sebuah training need analysis dalam pelatihan. Nah, ketika tadi ada 7 tahapan, paling tidak dalam teman-teman membuat sebuah pelatihan minimal ada 3
tahapan yang perlu teman-teman lakukan. Nah, ini bisa dijadikan sebuah ringkasan dari tahap 7 tahapan yang sebelumnya telah saya jelaskan. Yang pertama adalah penentuan kebutuhan pelatihan. Tetap ya, selalu ada penentuan sebuah kebutuhan dari pelatihan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah membuat desain program pelatihan. Selanjutnya mengevaluasi program pelatihan. Oke, tetap yang menjadi pokok bahasan kita adalah pada penentuan sebuah kebutuhan pelatihan. Nah, menambahkan ketika tadi ada sebuah keterampilan yang akan kita ubah dari peserta atau dari partisipan ataupun dari sekelompok orang yang akan kita berikan pelatihan, maka 4 keterampilan yang akan kita ajarkan pada sekelompok orang tersebut ataupun pada peserta pelatihan adalah paling tidak mencakup yang pertama, knowledge based skill atau keterampilan yang didasarkan pada pengetahuan yang dikuasai. Adanya perubahan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah singular behavior skill atau berupa keterampilan perilaku sederhana yang akan kita berikan pada peserta pelatihan. Yang ketiga adalah berupa limited interpersonal skill atau keterampilan antar pribadi. Kemudian ataupun keterampilan yang kita harapkan yang akan kita berikan, yang akan kita ubah adalah dalam ranah social interactive skill atau keterampilan interaktif secara sosial. Nah, ini menjadi sebuah sasaran ataupun tujuan yang perlu kita susun dalam membuat suatu pelatihan. Oke, berarti sekarang kita masuk pada materi training need analysis. Oke, sudah siap ya? Kita lanjutkan bahwa dalam training need assessment atau training need analysis yang sering kita singkat dengan TNA merupakan suatu analisis kebutuhan pelatihan. Nah, definisi panjangnya, analisis kebutuhan pelatihan adalah suatu langkah yang dilakukan sebelum melakukan pelatihan dan merupakan bagian terpadu dalam merancang pelatihan untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang materi, alokasi waktu setiap materi, dan strategi pembelajaran yang sebaiknya diterapkan dalam penyelenggaraan pelatihan agar pelatihan yang kita lakukan bermanfaat bagi peserta pelatihan. Sehingga paling tidak dalam kita menyusun TNA adalah kita memberikan gambaran mengenai materi yang akan kita lakukan, kemudian alokasi waktu tiap materi dan strategi atau metode pembelajaran yang akan kita berikan pada peserta pelatihan. Nah, 3 bagian penting ini biasanya ada dalam pembuatan TNA. Yang perlu kita ingat, sejalan dengan penjelasan mengenai dasar-dasar pelatihan yang sebelumnya, bahwa tujuan akhir kita dalam membuat pelatihan adalah adanya peningkatan sebuah performance ataupun sebuah keterampilan ataupun peningkatan sebuah perilaku dari sekelompok orang yang akan kita berikan pelatihan. Kebutuhan pelatihan paling tidak adalah untuk memenuhi kekurangan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan atau sikap. Sehingga dalam peserta pelatihan kita harapkan yang tadinya belum mengetahui menjadi lebih mengetahui. Yang tadinya sudah mengetahui
tapi belum terbentuk suatu perilaku atau keterampilan, maka hingga sampai terbentuknya suatu keterampilan atau sikap atau perilaku. Ini adalah kebutuhan dari pelatihan. Maka ketika kita perinci satu persatu kebutuhan pelatihan itu, di sini adalah untuk memenuhi tuntutan yang sekarang, ataupun yang kedua adalah untuk memenuhi tuntutan atribut, yang ketiga adalah untuk memenuhi tuntutan perubahan. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, di sini untuk penentuan penentuan kebutuhan pelatihan atau training analisis adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang relevan guna mengetahui atau menentukan apakah perlu atau tidaknya suatu pelatihan. Sehingga perlu kita lakukan identifikasi terlebih dahulu apakah perlu sebuah ataupun sebuah instansi atau sekelompok orang itu kita berikan pelatihan. Nah, maka ini ditentukan dengan adanya sebuah training need analysis. Dalam training need analysis, paling tidak ada 3 macam kebutuhan atau 3 macam yang menjadi dasar dalam pembentukan TNA. Yang pertama adalah general treatment need, yaitu penilaian kebutuhan pelatihan bagi semua dalam suatu klasifikasi tanpa memperhatikan data. Berarti di sini semuanya dibutuhkan pelatihan tanpa memperhatikan suatu permasalahan tertentu dari sekelompok orang yang akan dikenai pelatihan. Kemudian jenis yang kedua atau macam yang kedua adalah observable performance discrepancies, yaitu jenis penilaian kebutuhan yang didasarkan pada hasil pengamatan terhadap berbagai permasalahan dengan cara diwawancara, kemudian diberikan daftar pertanyaan, atau berupa evaluasi atau penelitian, dan atau dengan cara meminta para peserta untuk melakukan pengawasan atau diberikan skala tertentu untuk menilai kondisinya sendiri. Nah, ini berarti kebutuhan didasarkan pada permasalahan yang dimunculkan pada sekelompok orang. Kemudian yang ketiga adalah future human resource needs, yaitu jenis keperluan pelatihan atau kebutuhan pelatihan yang tidak berkaitan dengan ketidaksesuaian, tetapi lebih berkaitan dengan sumber daya manusia untuk waktu yang akan datang. Ini adalah untuk mengubah pelatihan digunakan untuk mengubah kira-kira di masa yang akan datang diperlukan apa pada sekelompok orang. Berbeda ya, berarti antara yang general adalah secara umum semuanya dikenai pelatihan. Ketika di observable berarti adalah sekelompok orang yang memang terjadi permasalahan tertentu sehingga sekelompok orang itu diberikan pelatihan. Kemudian future human adalah berkaitan dengan sumber daya apa yang masih bisa dikembangkan di waktu yang akan datang. Nah, ini biasanya di bidang industri organisasi. Oke, fokus kita adalah pada langkah-langkah ataupun pada bagaimana cara melakukan sebuah training need analysis. Yang pertama adalah langkah untuk menganalisis sistem atau organisasi terlebih dahulu. Kira-kira dalam sistem tersebut terjadi permasalahan apa. Kemudian yang kedua adalah analisis tugas. Kira-kira tugas apa yang menjadi permasalahan dalam sistem tersebut sehingga perlu kita berikan pelatihan. Kemudian semakin
spesifik, kita melakukan analisis pada individu. Ketika kita sudah melakukan analisis kepada 3 yang semakin mengerucut dari sistem, kemudian tugas, kemudian individu, kemudian akan didapatkan sebuah data yang berupa hasil, kemudian kedua berupa tujuan pelatihan, ketiga kompetensi yang dibutuhkan dari sekelompok orang, kemudian 4 adalah metode pembelajaran yang efektif yang akan digunakan dalam pelatihan, yang kelima adalah biaya mengenai pelatihan itu sendiri. Nah, alat yang digunakan dalam TNA atau tools dari training need analysis, paling tidak ada direct observation atau observasi secara langsung dari sekelompok orang yang akan diberikan pelatihan, kemudian ada interview atau wawancara, ataupun dengan metode focus group discussion, selanjutnya dengan metode kuesioner atau survei, kemudian metode assessment atau psychometric test, jadi dengan diberikan tes tertentu, kemudian dengan role profiles, kemudian selanjutnya dengan performance appraisal and annual review, jadi ini dari review sebuah sistem atau review dari berbagai kondisi kelompok. Kemudian tools yang selanjutnya adalah output dari analisis SWOT sebuah kelompok. Jadi bagaimana analisis SWOT dari sebuah kelompok, bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya, bagaimana peluang, dan bagaimana ancaman dari kelompok tersebut, sehingga apa yang bisa kita jadikan peluang untuk kita berikan pelatihan, maka bisa kita analisis dari SWOT sebuah kelompok. Tools yang selanjutnya adalah consultation dengan beberapa stakeholder yang ada pada sistem masyarakat, ketika memang yang akan kita berikan pelatihan adalah masyarakat tertentu. Kemudian tools yang selanjutnya adalah report and internal studies. Kemudian yang terakhir adalah work samples, jadi contoh dari pekerjaan. Kira-kira kalau memang pekerjaan itu bermasalah, berarti kita butuh sampel, sehingga sampel ini yang akan kita gunakan dalam menyusun sebuah kebutuhan pelatihan. Nah, dalam menyusun TNA atau identifikasi dari TNA, maka paling tidak teman-teman harus mampu mencantumkan ke-6 butir yang sudah saya jelaskan di sini. Nah, ke-6 butir ini yang nantinya akan kita jadikan sebagai tugas praktek di pertemuan psikologi pelatihan berkenaan dengan materi TNA. Jadi perlu teman-teman pahami ya. Teman-teman akan saya minta untuk menyusun sebuah TNA dari identifikasi permasalahan sekelompok orang dengan paling tidak mencantumkan 6 butir. Yang pertama adalah apa yang perlu diketahui atau yang dilakukan. Jadi di sini berisi mengenai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi. Jadi kompetensi apa yang menjadi sasaran dari pelatihan yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah harapan. Harapan ini adalah harapan dari pihak-pihak yang terkait, misalnya atasannya, bawahannya, atau pemangku kepentingan yang lainnya. Ketika yang akan diberikan pelatihan adalah sebuah komunitas tertentu ataupun sekelompok orang tertentu, maka yang mengharapkan sekelompok orang berubah itu tadi siapa? Misalnya mahasiswa, berarti atasan yang ingin mendapatkan perubahan dari perilaku mahasiswa adalah dosen ataupun dari kepala dari prodi. Nah, itu mengharapkan perubahan dari mahasiswa sehingga mahasiswa ini diberikan pelatihan. Kemudian butir yang ketiga adalah kesenjangan atau gap atau kemampuan. Jadi kekurangan yang teridentifikasi dari sekelompok orang itu apa? Ketika terjadi kekurangan, maka ini menjadikan gap dengan
harapan yang sebelumnya ingin kita bentuk. Harapan yang sebelumnya adalah ingin membentuk perilaku kepercayaan diri pada mahasiswa. Berarti di poin kedua isinya adalah harapan mengenai munculnya perilaku kepercayaan diri. Nah, sedangkan di poin ketiga adalah berisi kesenjangan. Nah, berarti kekurangan yang teridentifikasi pada sekelompok mahasiswa. Ternyata mahasiswa itu masih belum percaya diri, masih sering cemas ketika diminta presentasi ke depan kelas. Oke, berarti di sini terdapat sebuah gap. Kemudian yang keempat adalah berkenaan dengan bridging the gap atau menjembatani dari gap yang terjadi antara di poin kedua dan poin ketiga. Nah, di poin keempat isinya adalah pendekatan atau metode pelatihan yang kita gunakan. Sehingga kira-kira strategi atau metode apa yang paling tepat untuk memunculkan kepercayaan diri yang tadi ada gap bahwa mahasiswa itu belum percaya diri, maka perlu diberikan apa? Nah, maka di sini tidak serta-merta hanya memberikan materi atau learning saja, tapi sudah harus dengan metode learning by doing, artinya ada keterampilan yang sampai dibentuk dalam pelatihan yang akan kita berikan. Kemudian poin yang kelima adalah berisi evaluasi. Nah, evaluasi di sini adalah untuk mengukur keberhasilan pelatihan dan proses penilaiannya. Kira-kira kita sudah bisa menyusun evaluasi apa yang akan kita gunakan kalau tadi contohnya adalah membuat pelatihan untuk meningkatkan kepercayaan diri pada mahasiswa. Kemudian yang keenam, butir yang keenam adalah berisi tanggung jawab. Kira-kira siapa yang akan memimpin sebuah pelatihan? Nah, itu silakan dituliskan. Jika tadi pada mahasiswa, apakah teman-teman akan mengundang seorang dosen yang akan memberikan pelatihan, ataukah psikolog, ataupun tokoh-tokoh tertentu yang juga akan memberikan pelatihan yang akan teman-teman susun. Nah, dari 6 butir tadi, silakan teman-teman susun dalam bentuk tabel. Seperti ini paling ringkasnya. Tabel butir 1 tadi berisi mengenai apa, butir 2, butir 3, 4, 5, sampai 6. Nah, saya rasa sudah cukup jelas ya. Ini akan menjadikan tugas teman-teman dalam praktek training need analysis. Oke. Sekian materi dari saya berkenaan dengan training need analysis for pelatihan ataupun menyusun sebuah kebutuhan untuk pelatihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan teman-teman bertanya dalam kolom komentar. Oke, semoga teman-teman dalam kondisi yang selalu sehat. Salam sejahtera dari saya. Oke, sampai jumpa.